siswa, di bengkel otomotif itu selalu ada pekerjaan setiap harinya, baik itu mereparasi, membongkar, memeriksa, dan sebagainya. Tentunya dalam kerjaan tersebut pasti memerlukan kunci yang dapat digunakan atau alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan para pekerjanya. Nah, kaitan dengan hal ini, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu pelajaran pada teknik otomotif, yaitu PDO, pekerjaan dasar otomotif. Dengan salah satu kompetensinya adalah mengklasifikasi jenis-jenis peralatan tangan manual atau hand tools. Nah, para siswa, apa saja alat tersebut? Mari ikut saya. 3. Nah, para siswa, inilah wujud dari alat-alat tersebut. Ya, alat tangan adalah secara manual. Apa saja alat-alatnya? Baik, yang pertama adalah kita lihat di sini. Ini namanya kunci ring. Nah, apa fungsi kunci ring? Kunci ring digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang masih kencang dalam komponen kendaraan. Kenapa dibilang kunci ring? Ya, sisi ujung-ujungnya dia berbentuknya ring, bulat seperti ring atau mungkin seperti cincin bilangnya. Nah, ukuran dari kunci ring ini itu berbeda di setiap sisinya. Ada yang di sini ukuran baut 10, di sini ukuran 12, atau di sini 14, di sini 17. Dia berbeda setiap sisinya, ring-ringnya, ukuran dari kuncinya. Ini kunci ring. Kemudian yang kedua adalah kunci pas. Ini kunci pas bentuknya. Lihat, dia terbuka. Kenapa dibilang kunci pas? Karena dia sisi ujung-ujungnya terbuka. Nah, fungsi dari kunci pas itu sama seperti kunci ring. Dia membuka dan mengencangkan baut atau mur yang akan dibongkar. Tetapi ingat, diperhatikan, jangan sesekali menggunakan kunci pas pada saat membuka pertama kali, karena masih keras baut ataupun murnya. Nanti bisa merusak baut atau mur yang akan kita buka atau kita kencangkan. Ini ya, ini kunci pas. Nah, berikutnya adalah kunci kombinasi. Nah, ini dibilang kunci kombinasi. Kenapa dibilang kunci kombinasi? Karena satu sisinya itu berbentuk ring, satu sisi lagi itu berbentuk kunci pas. Nah, dia dibilang makanya kunci kombinasi. Fungsinya sama seperti kunci-kunci yang sebelumnya. Dia untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut atau mur. Nah, tetapi berbeda dengan kunci sebelumnya. Kunci kombinasi ini adalah ujung sisi satu sisi lainnya itu adalah sama ukurannya. Kalau misalkan di sini itu ukuran sisi 10, di sini pun sama 10 juga. Atau di sini 12, di sini 12 juga. Nah, ini namanya kunci kombinasi. Kemudian lagi adalah kunci Inggris. Nah, ini wujud dari kunci Inggris. Dilihat, dia hanya satu pemegang kuncinya. Dia bentuknya kunci pas. Karena apa? Kunci pasnya dia bisa digeser, ada ulir untuk mengencangkannya, bisa longgar, bisa rapat. Nah, disesuaikan dengan kepala bautnya atau kepala murnya yang akan dikencangkan atau dikendurkan. Nah, ini juga fungsinya sama, mengencangkan atau menurunkan baut yang akan digunakan. Tetapi ini juga hanya sifatnya tidak boleh dibuka untuk pertama kali. Harus menggunakan kunci ring kalau pertama kali. Kalau ini dia sudah dibuka kalau sudah longgar ataupun ingin dikencangkan sebelum dikencangkan. Ini. Nah, berikutnya lagi adalah kunci T. Nah, ini wujud kunci T. Kenapa dibilang kunci T? Karena dia memang bentuknya huruf T. Nah, huruf T, bentuknya huruf T. Terus di bawahnya itu adalah bentuknya ring. Nah, jadi adalah dia digunakan sama fungsi dengan fungsi lainnya untuk mengencangkan atau mengendurkan baut atau mur yang akan kita bongkar atau kita buka. Nah, terakhir adalah namanya kunci soket atau kunci sok. Nah, ini dibilang namanya kunci soket atau kunci sok. Dia ada komponen-komponennya. Yang pertama ini adalah mata soknya atau mata soketnya. Dia berbentuk ring.
Nah, dia fungsinya sama seperti kunci yang lain, membuka atau mengencangkan baut atau mur. Ini boleh dipergunakan seperti kunci ring. Dia membuka pertama kali boleh, mengencangkan juga boleh, tetapi harus ada sesuai dengan momen pengencangannya. Nah, ini yang pertama, komponennya adalah mata sok atau mata soket. Kemudian yang kedua adalah handle atau gagangnya. Nah, gagang ini ada dua bentuk. Ada yang gagangnya seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya ratchet. Jadi dia bisa berbunyi. Nah, ini ratchet namanya, bisa berbunyi. Kemudian yang ini gagang yang biasa, dia tidak bisa berbunyi. Dia digunakan untuk membantu atau gagang pada mata soknya untuk membuka atau mengencangkan baut yang akan kita eksekusi. Nah, berikutnya lagi adalah ini ekstensi atau pemanjangan. Jadi kalau misalkan kita membuka baut yang agak dalam ukuran di bagian kedalaman, itu kita dengan mata sok ini tidak bisa lebih kena, makanya dia menggunakan ekstensi atau perpanjangan. Nah, ini ya. Terus gunakan kita pakai ini. Nah, sehingga posisinya lebih aman dan juga baut atau di mur yang kita akan buka itu lebih kena. Nah, satu lagi ekstensinya adalah namanya universal join. Nah, ini dia bisa fleksibel. Kenapa dibilang universal? Dia tuh fleksibel. Tuh, jadi bisa dia ngebuka kunci atau membuka baut yang ukurannya bisa di posisi yang tidak terjangkau oleh kunci-kunci lain. Nah, dia bisa menggunakan namanya universal join atau sambungan ekstensi bentuk engsel. Ini dia ya. Nah, jelas ya para siswa. Jadi ada beberapa kunci yang kita gunakan secara umum di bengkel otomotif. Itu tadi. Ya, bagaimana? Sudah jelas? Nanti kalau bisa ada pertanyaan, kita sampaikan pada waktu berikutnya. Oke, selamat jumpa siswa. Salam kompeten.